Jika di masyarakat Minangkabau mengenal adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah, yang artinya adat berdasarkan syariat agama dan syariat agama berdasarkan Kitabullah. Maka dalam tradisi Sunda klasik mengenal istilah buhun disuhun sara dibawa. Artinya tradisi berpikir nenek moyang dijunjung tinggi dan agama sebagai pegangannya atau syariat Islam sebagai pegangannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam kajian filsafat Sunda. Sekarang filsafat Sunda yang ke-13. Kali ini yang akan dibahas adalah mengenai hubungan antara tradisi dan agama dalam pemikiran Sunda klasik atau dalam pemikiran tradisi Sunda. Kita ketahui bahwa masalah tradisi dengan agama merupakan masalah yang sangat pelik, terutama untuk di negeri ini. Dan jika melihat atau mendengar atau membaca yang bisa mempersatukan atau mengkompromisasikan antara tradisi dan agama dalam suatu doktrin atau peribahasa adalah bangsa Minang atau bangsa Melayu. Dalam ungkapan adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Dan hingga kini pun jarang sekali masyarakat lainnya yang bisa mengkompromisasikan antara agama dan tradisi seperti yang ada dalam tradisi Minang atau tradisi Melayu. Dan yang luput dari kajian sebenarnya adalah masyarakat Sunda yang mempunyai paradigma atau doktrin tentang hubungan tradisi dan agama, tetapi masyarakatnya banyak yang tidak mengetahuinya dan jarang diperkenalkan pada kajian-kajian intelektual. Ini memang suatu ironi. Jika di masyarakat Minang mengenal adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah, dalam tradisi Sunda itu ada ungkapan buhun disurun sara dibawa. Buhun itu berarti tradisi nenek moyang atau tradisi cara berpikir nenek moyang. Disuhun artinya membawa barang di atas kepala atau dalam bahasa Jawanya disungging. Dalam arti peribahasa ini adalah dijunjung tinggi. Sara itu berarti syariat agama atau syariat Islam. Dibawa maksudnya jadi pegangan. Jadi dalam peribahasa ini, buhun disuhun sara dibawa berarti tradisi nenek moyang dijunjung tinggi dan syariat Islam atau agama jadi pegangannya. Buhun di sini harus dipahami sebagai cara berpikir dari masyarakat atau nenek moyang orang Sunda yang terdokumentasi dalam kata-kata mutiara atau dalam naskah-naskah yang ada hingga kini, seperti konsep akal, konsep harta, konsep waktu, konsep zaman, konsep tentang moteker dan rancage dan lainnya yang mencerahkan dan berkonsep masa depan, bukan tradisi-tradisi yang berkembang belakangan ini. Yang sekarang dipahami hanya tradisi-tradisi yang berkaitan dengan seni atau kebudayaan yang berkembang di era penjajahan. Jadi harus berlapang diri apakah benar itu merupakan tradisi Sunda atau cuma ngabuntut muning atau ikut-ikutan. Karena secara ide kadang-kadang yang dipertahankan atau yang dipahami sebagai tradisi sekarang ini kadang-kadang bertentangan dengan ide-ide yang dikembangkan oleh nenek moyang orang Sunda. Hal ini kemungkinan karena terpengaruh oleh bangsa-bangsa yang pernah menjajahnya atau sebagai orang pinggiran. Jadi bukan dominan Sunda. Karena kita dijajah itu terlalu lama, hampir 350 tahun, yang menandai bahwa suatu waktu yang cukup untuk menghilangkan kultur Sunda sebenarnya atau tradisi Sunda sebenarnya. Jadi sebelum membahas lebih lanjut tentang buhun disuhun sara dibawa, kita menelusuri dulu tentang sejarah keagamaan yang ada di Tatara Sunda atau dalam tradisi Sunda. Peradaban awal dari peradaban Sunda itu sendiri dibangun oleh para kesatria atau kaum bangsawan dan juga kaum agama. Misalnya kerajaan Salakanagara itu didirikan oleh Prabu Dewa Warman yang merupakan seorang duta yang berkelilingi dunia dan melakukan hubungan bilateral antar negara. Jadi dia adalah seorang intelektual mumpuni dan juga kemungkinan ahli dalam agama. Sedangkan Tarumanagara itu dibangun
dibangun oleh tokoh agama, yaitu Raja Diraja Guru Jaya Singawarman. Kerajaan Sunda sendiri dibangun oleh kesatria, dan Galuh juga didirikan oleh kesatria turunan dari kaum agama. Bahkan raja-raja di daerah pada awalnya merupakan turunan dari kaum agama, karena kerajaan-kerajaan Mandala di Tatar Sunda dulunya merupakan daerah pusat keagamaan yang disebut dengan kabuyutan atau kabataraan, seperti Sumedang, Panjalu, Talaga, dan lain. Dulunya merupakan kabataran-kabataran yang berubah menjadi kerajaan. Hal ini termasuk di era Islam. Raja-raja dari kerajaan Sunda era Islam seperti Banten, Cirebon, dan Sumedang itu merupakan turunan dari tokoh-tokoh besar agama. Raja-raja Cirebon itu kan masih keturunan dari Sunan Gunung Jati atau Sarip Hidayatullah, termasuk raja-raja dari kerajaan Banten. Sultan Hasanuddin, pendiri kerajaan Banten, merupakan anak dari Sunan Gunung Jati atau Sarip Hidayatullah dari ibunya Nyi Kawunginten, putri dari Surasowan, penguasa Banten yang diperkirakan merupakan anak dari Prabu Siliwangi, adik dari Prabu Surawisesa. Jadi Sarip Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan Nyi Kawunginten itu adalah saudara sepupu, sama-sama cucu dari Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja. Dan kerajaan Sumedang Larang juga merupakan turunan ulama besar. Raja Sumedang pertama, Pangeran Kusumadinata I, bergelar Pangeran Santri, yang merupakan cicit dari Syekh Datu Kahfi, penyebar Islam pertama di Cirebon. Yang harus disadari oleh masyarakat Sunda sekarang ini adalah bahwa berdasarkan sejarah, nenek moyang orang Sunda merupakan yang tertua di Nusantara ini. Peradaban Sunda itu sudah ada sejak abad kedua Masehi, yaitu dengan berdirinya kerajaan Salakanagara pada tahun 130 Masehi, yang berubah pada abad keempat menjadi kerajaan Tarumanegara, dan pada abad ke-7 Masehi menjadi kerajaan Sunda. Karena perjalanan ini menjadikan berpikir nenek moyang orang Sunda itu lebih stabil, mencerahkan, dan berkonsep masa depan. Jadi masyarakat Sunda tempo dulu itu tidak pernah mau menguasai, tetapi memberikan pencerahan. Jika membaca naskah Wangsakerta, raja-raja di Nusantara, baik di Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali, dan sebagainya, itu merupakan turunan dari raja-raja di Tatar Sunda. Misal Raja Aswawarman dari Kutai, Kalimantan Timur, merupakan anak dari Prabu Dewa Warman ke-8 dari Salakanagara, termasuk dinasti Sonjaya di kerajaan Medang Bumi Mataram, dan pendiri kerajaan Majapahit di Jawa merupakan turunan Sunda. Jadi ketika terjadi transisi dari peradaban lama, yaitu Hindu-Buddha, menjadi Islam, seolah-olah doktrin yang lama kemudian dijadikan doktrin-doktrin baru berdasarkan agama Islam. Jadi meskipun dalam penerimaan Islam yang terakhir, misalnya di Pulau Jawa, tetapi sebenarnya Islamisasi di Tatar Sunda itu telah menyeluruh. Bahkan dikatakan bahwa hampir 100% orang Sunda itu adalah beragama Islam. Jadi meskipun bertemu di mana-mana dengan orang Sunda, pasti beragama Islam. Jadi Islam di Tatar Sunda itu baru diterima secara menyeluruh setelah ibu kota Pakuan Pajajaran ditaklukkan oleh penguasa Banten pada tahun 1579 Masehi. Meskipun demikian, karena penguasa-penguasanya merupakan penganut Islam yang taat dan juga turunan ulama-ulama besar, menjadikan proses Islamisasi di Tatar Sunda diterima dengan sepenuhnya. Karena itu hampir seluruh masyarakat Sunda itu beragama Islam. Jadi kenapa ada doktrin buhun disuhun sara di bawah, tradisi nenek moyang atau tradisi berpikir nenek moyang Sunda itu dijunjung tinggi dan agama jadi pegangannya, atau syariat Islam jadi pegangannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.